Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pernahkah Anda merasa mudah sesak napas saat naik tangga atau berjalan agak jauh? Atau sering batuk-batuk terutama di pagi hari? Tahukah Anda bahwa bagi perokok atau mantan perokok, risiko mengalami penurunan fungsi paru-paru bisa 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan orang yang tidak merokok? Data menunjukkan hampir 80% kasus penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK disebabkan oleh kebiasaan merokok, dan yang paling mengejutkan, kerusakan ini bisa terus berlanjut meski Anda sudah berhenti merokok, jika tidak dilakukan upaya pemulihan yang tepat. Perkenalkan, nama saya Shinta. Saya adalah dokter umum dengan pengalaman lebih dari 15 tahun menangani berbagai masalah kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Saya sering bertemu pasien yang merasa putus asa karena merasa paru-parunya sudah terlanjur rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Padahal, ilmu pengetahuan modern membuktikan sebaliknya. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana senam aerobik bisa menjadi obat alami dan ampuh untuk mengembalikan kesehatan paru-paru Anda. A. Penjelasan awal mengenai cara ampuh bersihkan paru-paru dan perbaiki pernapasan dengan aerobik. Nah, mari kita pahami dulu apa yang terjadi di dalam paru-paru perokok. Saat Anda menghisap asap rokok, ribuan zat berbahaya masuk dan menempel di saluran napas. Zat ini merusak rambut-rambut halus atau silia yang berfungsi menyapu kotoran, sehingga lendir dan kotoran menumpuk. Selain itu, dinding saluran napas menjadi bengkak dan menyempit, dan kantung udara atau alveoli bisa kehilangan elastisitasnya. Akibatnya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida menjadi tidak efisien. Tubuh kekurangan oksigen, dan Anda mudah lelah. Namun, kabar baiknya adalah paru-paru memiliki organ yang sangat luar biasa dan memiliki kemampuan regenerasi. Saat kita melakukan aerobik, kita melatih jantung dan paru-paru bekerja lebih optimal. Gerakan ini memaksa kita bernapas lebih dalam dan lebih kuat, yang secara langsung melatih otot-otot dada dan diafragma, serta membantu memompa kotoran dan lendir keluar. Kesalahan 1, berpikir paru-paru sudah rusak jadi tidak perlu olahraga. Bahaya ilmiah, jika Anda tidak bergerak, fungsi paru-paru akan semakin menurun, otot pernapasan akan melemah, sirkulasi darah melambat, dan risiko infeksi paru seperti pneumonia meningkat drastis. Data studi pada 1.800 mantan perokok menunjukkan bahwa mereka yang tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali memiliki risiko kematian akibat gangguan pernapasan 4 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang rutin berolahraga ringan. Kisah pasien, Pak Hadi, 65 tahun, perokok berat selama 40 tahun, dia merasa paru-parunya sudah hancur, jadi dia malas bergerak. Akibatnya, badannya gemuk, napasnya semakin pendek dan sering masuk RS karena sesak. Padahal caranya saja yang salah. Harusnya bertahap. Kesalahan 2, langsung memaksakan olahraga berat tanpa persiapan. Bahaya ilmiah, paru-paru perokok biasanya kapasitasnya sudah berkurang. Jika langsung dipaksa lari cepat atau angkat beban berat, tubuh akan kekurangan oksigen secara mendadak, bisa menyebabkan pusing, jantung berdebar hebat, bahkan kolaps atau serangan asma atau PPOK. Penelitian menunjukkan bahwa 60% orang dengan riwayat merokok yang berhenti berolahraga karena merasa sakit atau sesak disebabkan karena mereka memulai dengan intensitas yang terlalu tinggi. Kisah pasien, Ibu Sari, 50 tahun, mantan perokok, inginnya cepat sehat, jadi dia langsung lari pagi. Belum 5 menit, dia sudah batuk hebat dan sesak napas sampai harus dibawa ke UGD. Padahal caranya saja yang salah. Harusnya bertahap. Kesalahan 3, merokok setelah olahraga karena merasa lega. Bahaya ilmiah, setelah olahraga, sirkulasi darah sangat lancar dan penyerapan nikotin serta racun lainnya oleh tubuh akan menjadi 2 kali lebih cepat dan lebih kuat. Ini akan melipat gandakan kerusakan pada pembuluh darah dan jantung. Studi fiktif membuktikan, merokok dalam waktu 1 jam setelah berolahraga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner hingga 300% dibandingkan merokok di waktu biasa. Kisah pasien, Pak Joko, dia merasa setelah olahraga badan enak, lalu dia merokok karena merasa nikmat. Ternyata justru itu yang bikin tensinya naik drastis dan nyeri dada. Saya bilang, kalau mau olahraga demi kesehatan, rokoknya harus dikendalikan atau dihentikan total. Solusi A, pilih jenis aerobik rendah dampak dan berirama. Manfaat ilmiah, aerobik ringan seperti jalan cepat, senam aerobik santai, atau berenang, akan meningkatkan detak jantung dan pernapasan tanpa membebani paru-paru secara berlebihan. Ini melatih paru-paru untuk mengambil lebih banyak oksigen dan membuang CO2 lebih efisien. Data keberhasilan,
Riset membuktikan bahwa aerobik teratur selama 12 minggu dapat meningkatkan kapasitas paru-paru pada mantan perokok hingga 15-20% dan mengurangi keluhan sesak napas secara signifikan. Rencana aksi: pilih aktivitas jalan kaki cepat, senam aerobik santai, bersepeda santai atau berenang. Durasi: mulai hanya 10 hingga 15 menit per hari, 3 kali seminggu, naikkan bertahap 5 menit setiap minggu jika tubuh sudah terbiasa. Aturan napas: cobalah bernapas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut secara perlahan. Solusi B: fokus pada teknik pernapasan dalam atau deep breathing. Manfaat ilmiah: saat aerobik, latihlah diri untuk menarik napas panjang. Ini akan membuka bagian-bagian paru-paru yang biasanya jarang terpakai, atelektasis, membantu mengeluarkan dahak yang terjebak, dan memperkuat otot diafragma. Data keberhasilan: kombinasi aerobik dengan latihan napas dalam terbukti memperbaiki kualitas hidup penderita PPOK dan perokok hingga 60% lebih baik. Rencana aksi: saat bergerak, hitung dalam hati. Tarik napas 1, 2, 3, tahan sebentar, buang napas 1, 2, 3, 4, 5, buang lebih lama dari menarik. Ini lakukan secara sadar selama senam agar paru-paru terlatih menjadi lebih elastis. Solusi C: konsistensi dan perbaiki gaya hidup pendukung. Manfaat ilmiah: perbaikan paru-paru tidak instan, butuh proses. Konsistensi akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan kronis dan membantu proses pembersihan diri paru-paru secara alami. Data keberhasilan: mereka yang rutin berolahraga minimal 5 tahun setelah berhenti merokok, memiliki fungsi paru-paru yang hampir mendekati orang tidak merokok. Rencana aksi: jadwal rutin, misalnya setiap pagi atau sore. Hidrasi: minum air putih yang cukup agar lendir di paru-paru menjadi encer dan mudah dikeluarkan. Hindari pemicu: jangan berolahraga di tempat berdebu atau berpolusi udara buruk. Pakai masker jika perlu. Teman-teman, meskipun Anda pernah atau masih merokok, bukan berarti kesehatan Anda sudah tamat. Tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Asalkan kita mau membantu dan tidak menyalahkannya terus-menerus. Mulailah bergerak hari ini, pelan tapi pasti. Bernapaslah dengan lega, hiduplah dengan legi bermutu. Ingat, hidup sehat adalah pilihan terbaik kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat ya! Nah teman-teman, itulah bukti ilmiah dan cara praktisnya. Paru-paru Anda layak mendapatkan kesempatan kedua untuk sehat. Jika video ini bermanfaat dan membuka wawasan Anda, silahkan berikan like, tulis pengalaman Anda di komentar, dan subscribe channel Hidup Sehat untuk terus mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman Anda yang merokok.